Laporan penelitian pertumbuhan tanaman kacang hijau oleh Mutia Dwi Arifa, 12 IPA 3. 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada dasarnya, tumbuhan memiliki sifat dapat tumbuh dan berkembang. Dan sifat tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas hormon dan genetika, sedangkan faktor eksternal terdiri atas cahaya, nutrisi, air, suhu, dan kelembapan. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor cahaya. Cahaya memiliki peran sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, sehingga keberadaannya pun sangat dibutuhkan oleh tanaman pada umumnya. Sebenarnya, cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman tidak harus cahaya secara langsung dan dalam kapasitas tertentu. Tanaman dapat tumbuh menjulang atau bahkan tumbuh pendek sesuai cahaya yang diterima. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa penting dan seberapa besar pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, maka dilakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini diharapkan hasilnya sesuai dengan teori yang telah ada dan disempurnakan melalui penelitian secara langsung. 2. Tujuan praktikum. 1. Mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. 2. Mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. 3. Mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari. 3. Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau? 2. Bagaimana cahaya matahari dapat mempengaruhi proses pertumbuhan kecambah kacang hijau? 2. Landasan teori. A. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, jumlah sel atau protoplasma yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Parameter yang biasa digunakan pada proses pertumbuhan ialah volume, bobot, panjang, lebar, atau tinggi tumbuhan. Berdasarkan kemampuan bagian suatu tumbuhan dalam melakukan pertumbuhan, maka proses pertumbuhan dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan terbatas atau determinate, yaitu pertumbuhan sampai ukuran tertentu, kemudian berhenti dan selanjutnya menjadi tua dan akhirnya mati. Contoh bagian tumbuhan yang melakukan pertumbuhan determinate ialah daun, bunga, buah, dan ruas. Pertumbuhan tak terbatas atau indeterminate, yaitu pertumbuhan yang terjadi secara terus-menerus selama hidupnya. Contohnya, pucuk batang, ujung akar, dan kambium. Proses pertumbuhan suatu tanaman diawali dari sebuah sel tunggal atau zigot yang mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang menjadi embrio multiselular dalam biji. Pada proses ini, terjadi pembelahan sel dan dipusatkan pada bagian khusus dari tumbuhan yang disebut meristem apikal. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pertama, faktor internal ada genetika, enzim, dan hormon. Dan faktor eksternal ada makanan, air, suhu, cahaya, kelembapan, pH, dan oksigen. C. Cahaya sebagai salah satu faktor pertumbuhan. Cahaya bermanfaat bagi tumbuhan terutama sebagai energi yang nantinya digunakan untuk proses fotosintesis, yaitu membentuk zat makanan. Cahaya juga mempengaruhi pembentukan klorofil. Efek cahaya meningkatkan kerja enzim untuk memproduksi zat metabolis untuk pembentukan klorofil. Sedangkan pada proses fotosintesis, intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis saat berlangsung reaksi terang. Jadi, cahaya secara tidak langsung mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena hasil fotosintesis berupa karbohidrat digunakan untuk pembentukan organ-organ tumbuhan. Meskipun berperan dalam proses fotosintesis dan pembentukan klorofil, keberadaan cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Hal ini terjadi karena cahaya dapat memacu difusi auksin, atau cahaya menghambat pertumbuhan meninggi karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang. Pertumbuhan yang cepat di tempat terang
gelap disebut etiolasi. Namun, tumbuhan tersebut memiliki batang yang panjang berwarna kepucatan dan daun berwarna kuning. Tumbuhan tampak pucat dan lemah karena produksi klorofil terhambat oleh kurangnya cahaya. Sedangkan pada tumbuhan yang tumbuh di tempat terang, daun lebih berwarna hijau, tetapi batang menjadi lebih pendek karena aktivitas hormon pertumbuhan auksid terhambat oleh adanya cahaya. 3. Alat dan bahan. Alat 4 gelas minuman mineral bening, 2 spidol atau label. Bahan biji-bijian, jika biji berukuran besar dapat menggunakan 3 biji, sedangkan ukuran kecil bisa menggunakan 5 biji. Lalu ada kapas dan air. 4. Cara atau prosedur kerja. Langkah pertama, masukkan kapas ke dalam gelas plastik yang sudah disediakan. Lalu, masukkan beberapa kacang hijau ke dalam gelas, sekitar 3-6 biji. Selanjutnya, berikan air ke dalam gelas untuk menyiram kapas dan biji, sekitar 1-2 sendok. 5. Data atau dokumentasi. Hasil penelitian. Pada tempat terang bercahaya, dan yang dibawa pada tempat gelap tanpa cahaya. 7. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya atau terang dan yang tidak terkena cahaya atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu perpanjangan sel di bagian belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu perpanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat. Akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau etiolasi. Jadi, ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. 8. Kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman termasuk tumbuhan kacang hijau. Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi. Daunnya tipis, berwarna pucat dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar.